Oke teman-teman, jadi kita bakalan mulai diskusinya. Jadi aku perkenalan diri dulu ya. Namaku Fariha Anissa dengan NIM 23040. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Farisa Basri, NIM 23039. Perkenalkan, aku Resi Novita dengan NIM 23065. Oke, jadi mau ada yang mulai duluan nggak? Aku mulai duluan. Jadi, secara umum itu metil klorida atau rumus kimianya itu kan CH3Cl. Nah, ternyata itu bisa dibuat dari reaksi antara metanol atau CH3OH dan asam klorida atau HCl. Yang dimana apabila dibentuk reaksi kimianya itu CH3OH atau metanol ditambah dengan HCl, nanti dia akan menghasilkan CH3Cl atau metil klorida ditambah produk sampingnya itu ada H2O atau air. Walaupun reaksi ini terlihat sederhana, namun reaksi ini butuh kondisi tertentu agar reaksinya itu dapat berjalan dengan efektif. Nah, betul. Salah satu kondisi pentingnya itu penggunaan katalis, kayak seng klorida. Katalis ini tuh membantu mengaktifkan gugus OH dari metanol karena gugus OH bukan gugus pergi yang baik. Oh, jadi maksudnya seng klorida itu membantu mengubah gugus OH menjadi lebih mudah keluar dari senyawa metanol ya? Tepat. Karena menurut aku setelah gugus OH itu menjadi elektrofilik, ion Cl atau ion Cl- atau ion klorida dari HCl itu dia bisa menyerang dan menggantikannya. Hal tersebut yang bisa membuat dia menjadi CH3Cl. Selain itu juga kita harus pertimbangkan suhu reaksi. Biasanya reaksinya dilakukan di suhu sekitar 60 sampai 80 derajat Celcius. Tapi juga harus hati-hati sih karena metil klorida kan itu gas beracun, terus mudah menguap juga. Iya sih, titik didihnya aja sekitar minus 24 derajat Celcius nggak sih? Jadi bahkan di suhu ruangan pun dia bisa jadi gas. Itu sebabnya reaksi ini harus dilakukan dalam fume dome gitu. Eh, nah, itu tuh harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Nah, teman-teman, kita juga tidak boleh melupakan bahwa produk metil klorida ini ternyata banyak digunakan di industri. Salah satu di industri itu dia tuh digunakan sebagai bahan awam untuk membuat silikon dan sebagai pelarut dalam reaksi organik tertentu. Tapi kan, setauku penggunaannya itu sekarang agak dibatasi karena sifat toksiknya itu terus dampaknya juga terhadap lingkungan. Jadi kita juga perlu pertimbangkan aspek keselamatan sama dampak limbahnya kalau dilakukan dalam skala besar. Berarti intinya pembuatan metil klorida itu cukup sederhana nggak sih secara teori? Tapi dalam praktiknya kayak butuh kontrol yang ketat gitu untuk menjaga kondisi, reaksi, dan keselamatan kerja. Kalian tahu nggak sih perusahaan apa yang menghasilkan metil klorida? Kalau tidak salah itu aku pernah baca itu perusahaan Dow Corning. Nah, iya, kalau kita lihat lagi ya dari konsep industri kimianya, Dow Corning itu udah menerapkan hampir semua prinsip dasarnya, mulai dari transformasi bahan mentah. Itu tuh eh, gas alam yang mengandung metana. Nah, nanti dijadikan metil klorida yang punya nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, kalau tidak salah aku juga, proses yang digunakan itu juga proses yang berbasis pada rekayasa proses kimia. Jadi dia itu tidak hanya tentang reaksi kimia, tapi dia termasuk dari dalam pemilihan katalis, kontrol suhu, hingga pemisahan produknya. Terus juga jangan lupa mereka kayaknya menerapkan integrasi proses. Jadi kayak proses reaksinya itu, pendinginannya, pemisahan, semuanya itu digabung jadi satu sistem yang hemat energi. Dan sesuai standar industri, mereka juga harus memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan. Karena kan reaksi ini yang kayak kita bahas tadi loh, sangat cukup beresiko gitu.
Nah, kalau untuk dari struktur industrinya, menurut kalian Dow Corning ini ada di hulu, menengah, atau hilir? Sudah pasti hulu nggak sih? Soalnya mereka kan memproduksi dari bahan kimia dasar, yaitu metil klorida, yang langsung diambil dari bahan mentah itu metana. Setuju. Jadi mereka tuh termasuk industri kimia hulu karena mengolah sumber daya alam langsung. Produk akhirnya nanti baru diproses lagi di industri menengah, kayak buat silikon ataupun surfaktan. Dan biasanya di level hulu ini memang skalanya besar nggak sih? Dan teknologinya pasti intensif. Jadi kayak mereka tuh melakukan proses ini di reaktor OHC gitu. Terus juga teringatnya ngomongin soal ekonomi, sebenarnya awalnya Dow Corning ini ngembangin proses OHC ini buat ngurangin biaya. Soalnya metana metana itu kan lebih murah daripada metanol. Tapi ternyata proses yang dilakukan itu ternyata nggak semudah dan nggak semudah itu. Walaupun bahan bakunya itu murah, tapi dari segi biaya energi dan utilitasnya itu malah jadi lebih mahal. Iya, reaktor HC itu soalnya kompleks sekali kan. Dan butuh kontrol suhu yang tinggi juga. Ditambah lagi proses konvensionalnya juga terus berkembang dan makin murah karena skala produksinya itu besar. Makanya pada akhirnya proses OHC ini dinilai nggak ekonomis nggak sih secara keseluruhan. Dan nggak dilanjutkan juga ke skala industri. Baiklah, itu saja diskusi pada malam ini. Terima kasih teman-teman. Dadah. Bye-bye. Terima kasih guys.